Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, terima kasih untuk doa, kritik, saran yang masuk kepada kita ya. Dan sekarang ini ada satu lagi tamu kejutan yang akan hadir buat teman-teman semuanya. Seseorang yang kalau misalnya kalian nonton sinetronnya, beliau nih kadang-kadang nggak usah ngomong, kita udah tahu dia lagi berpikiran jahat. Siapa orangnya? Langsung kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Banyak sekali cerita hijrah dari kalangan artis. Nah, kali ini dari Adipura. Adipura sosoknya sangat populer menjadi bintang sinetron dengan karakter antagonisnya. Nah, ternyata Adipura ini juga aktif berdakwah dan memiliki gerakan untuk membimbing para guru ngaji untuk belajar memahami isi Al-Quran. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Ya, tamu kita kali ini adalah Bang Adipura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrolin serius ya, di dunia persinetronan yang rotasinya paling cepat itu peran utama. Ya. Itu gampang tergantikan gitu kan. Tapi kalau antagonis udah dari zamannya siapa dulu peran utamanya? Oh, iya. Dude? Sebelum Dude. Vicky, siapa? Jeremy Thomas? Iya, zamannya. Dari Jeremy Thomas? Iya, Jeremy Thomas. Jeremy Thomas udah ganti siapa? Ganti jam eranya Wisnu. Oh iya. Eranya Wisnu, eranya kemudian Amar Zoni. Semua musuhnya masih Stephen Williams. Kalau nggak Adipura musuhnya ya di Timo, tinggal dua. Atau Meriam Lina, tinggal pikir aja musuhnya tetap ya jagoannya yang ganti-ganti gitu ya. Ini sebuah pola yang gue pikir ya sebenarnya kalau untuk stabilitas ekonomi kayaknya akan jadi antagonis kayaknya. Aduh, gimana apa kabar Bang? Alhamdulillah ya. bisa. Tahun berapa pertama kali main sinetron? Baru kok 92-an lah ya, 92. 92. Berarti masih muda banget tuh. Enggak, dulu udah umur juga. Dulu udah lulus kuliah. Iya, maksudnya ya masih ya 20-an lah ya. 20-an. 20-an. Lebih ya? 24. 25. Nah, udah ke. Siapa yang nyemplungin ke sinetron? Yang nyemplunginnya ya Pak Parwes Star Vision melalui Pak Insinyur Samsul Hardin, eksekutif produsernya. Di Bandung. Waktu itu masih Karisma Jabar Film. Kemudian akhirnya Pak Parwes memutuskan kayaknya kita harus pindah ke Jakarta untuk bikin PH. Nah, akhirnya pindahlah ke Jakarta dengan nama Star Vision. Star Vision awal itu juga berarti ikutan ada. Ya, karena zaman Bandung kan masih Karisma Jabar Film. Awal Star Vision itu ada Sangkar, ada Indra, itu di tahun 94 atau 55 ya. Sebelum mereka punya masing-masing. Ya, 95 gabung kita bikin Star Vision. Tahun 2000 mulailah kita ngayap kemana-mana sampai sekarang. Tapi emang dari awal ada antagonis ya? Awalnya enggak. Judul pertama tuh Peran Baik sama Nika Ardila kan. Almarhum. Ya dulu. Lagi pertama-tama boomnya beliau kan, syuting sama beliau, jadi pacarnya beliau kan. Zaman itu. Zaman itu ya. Nah, dia bayangin Nika Ardila kalau masih hidup segini berarti. Oh enggak, waktu itu Nika Ardila itu temennya keponakan saya. Jadi usianya udah jauh juga. Cuman kan dulu saya tetap muda kan. Iya, kita mau lagi ranum-ranumnya kan. Beliau terus Peran Baik gitu di Sapu Tangan dari Bandung Selatan. Setelah itu produsernya bilang tampang kamu kayaknya terlalu antagonis. Jadi kalau kamu mau ya kamu jadi penjahat, mau nggak? Karena waktu itu penjahat itu kan identik dengan sangar, serem. Bisa nggak? Lu nggak sangar, lu nggak serem, tapi lu antagonis. Challenge. Buat saya hal yang asik gitu. Terus dia bilang, dan gue ngomong sama lu, kalau lu pingin panjang, lu masuk di ranah ini. Karena maaf, muka lu nggak bule, nggak Indo. Oh, karena ranah peran utama didominasi good looking, gitu. Good looking, harus good looking gitu. Jadi kayak kita harus sadar bahwa lu ganteng nggak jelek-jelek banget, tetapi lu juga nggak ganteng mereka. Jadi lu masih mulai tahu diri. Dalam hati atit juga sih. Cuman real kan. Kita tahu ya ini dunia. Tapi memang justru yang begitu masukan yang kita perlu. Jadi tahu bermanuver seperti apa. Kadang-kadang kita suka ibaratnya overrated sama diri sendiri ya. Saya ujung-ujungnya ya ternyata nggak gimana gitu. Karena kan gitu ketika digituin dia bilang benar juga ya. Ya udahlah saya belajar. Mulailah di sana belajar gimana caranya jadi antagonis yang nggak usah harus meledak tapi berasa jahatnya. Gitu. Akhirnya disitulah dan sampai sekarang. Masya Allah. Ya ada beberapa adegan yang jadi ustadz, ini apa ya untuk menambah wacana.
Tapi sekarang sih ibaratnya udah tahu lah bagaimana kualitas akting dari Bang Adipura. Cuma kemarin nih beberapa waktu kemarin ini agak unik teman-teman nih. Ibu saya ini kan kalau bikin pengajian di rumah ya. Ketika pengajian di rumah datangin ustadz itu kayak kejutan dari ibu saya tuh. Pas kejutan tuh kan. Ibaratnya gini, Bang Adipura ini di dunia entertainment itu tuh kita beda klaster. Beliau di acting, saya di presenter. Ini Bang Adipura yang pemain sinetron, kan gitu bayangan. Pas awalnya di info gitu malamnya, Bang Adipura bener. Pas lagi kita lihat ada beliau hadir, beneran dia bukan bener. Kita bayangan kan dalam hati, kan antagonis gitu kan. Nah di sini jadi apa namanya jadi ustadz gitu di rumah kita. Maksudnya ada ustadz bukan ustadz acting teman-teman ya, bener-bener ngisi kajian gitu kan. Dan ternyata materinya Masya Allah, menurut gue itu Masya Allah. Maksudnya ibaratnya, gue tuh paling demen denger ilmu dari manapun datangnya. Nah, ini yang menjadi keunikan adalah memang Islam tuh holistik ya, jatuhnya siapapun ketika kemudian mentadaburi ya pasti ada dengan kakinya berada diri, pasti angle setiap orang akan beda-beda tapi bisa dapat dengan konklusi yang sama. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sebelumnya Bang Adipura apa pernah jadi santri sebelumnya atau gimana? Enggak. Awalnya kemudian tertarik di apa namanya kemudian agama itu sesudah main sinetron atau sebelum? Setelah main sinetron. Siapa yang nyemplungin? Nyemplungin sebenarnya istri tanpa sadar. Jadi istri itu sebenarnya gini, suatu saat saya dapat kontrak eksklusif di sebuah PH. Saya dikontrak eksklusif di Cinema Art 2008. Kemudian kita syuting punya bulanan dan waktu itu kita dikasih fasilitas enak lah. Kita lagi itu syuting di liburan di Bali sama istri. Lagi makan di Jimbaran sambil nunggu sunset, anak lagi main di pasir gitu kan. Oh tuh happy life banget ya. Waktu itu kan yang kita lagi makan, tiba-tiba istri nangis. Saya nanya sama dia, kenapa nangis? Kita udah enak, kok ada di sini kok malah nangis? Yang kamu bayangin, anak-anak bisa lari-lari dengan bahagia. Kamu bisa nggak ngasih jaminan mereka tetap seperti itu? Karena kan pemain sinetron ada duit, ada honor, ada syuting. Nggak ada syuting, ya nggak ada duit. Saya langsung diem. Tenang, ada. Padahal di sana mikir. Lah, saya sarjana ekonomi. Johnny Smith bilang tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian itu sendiri. Aduh. Sementara tadi saya begitu pasti memberi jaminan buat istri tenang yang hidup kamu akan selalu aman. Tapi memang itu naluri laki-laki begitu. Kan? Tapi pertanyaan berikutnya mikir kan, itu kan? Iya. Gimana caranya tetap begini itu? Iya. Itu binder dandet gitu. Dalam hati, gimana nih caranya? Nah, dalam waktu sebulan 2 bulan kita masih terhantui dengan pikiran itu. Sampai suatu saat saya syuting di Jogja. Sutradaranya waktu itu Samsar Rumpait. Saya masih balik ke Jakarta. Akhirnya saya naik kereta karena nggak mungkin naik pesawat karena udah kemalaman. Mau nggak mau saya naik kereta. Di kereta ketemu dengan orang, kemudian ya singkat ceritanya sih dia ngobrol dan dia nanya pekerjaannya apa? Sakit hati lah, pemain sinetron kok dia nggak tahu, apa dia nggak punya TV apa kali gitu. Dia bilang, saya mohon maaf, saya belajar di pesantren, saya belajar di luar negeri dan saya nggak paham Anda, jadi mohon maaf. Akhirnya saya bilang saya pemain sinetron. Terus gimana caranya supaya Anda syuting terus? Dia seperti gitu. Saya bilang, ya supaya saya syuting. Beliau nanya itu? Nanya gitu. Padahal belum pernah ngobrol mengenai hal itu. Mirip-mirip berarti kepolanya. Ya, jadi dia tiba-tiba kayak saya bisa baca pikiran kamu lah gitu. Kegelisahan itu. Gimana caranya kamu syuting? Yang menderek ke situ siapa? Nggak ada, dia cuma ngomong kamu pemain sinetron. Ya, saya pemain sinetron. Dia nggak tahu kan? Anda siapa? Lu kamu nggak tahu saya pemain sinetron. Oh iya, main sinetron. Maaf saya nggak tahu kamu pemain sinetron. Dan harus nanya lagi, boleh nanya nggak apa? Bagaimana caranya supaya kamu syuting terus? Padahal kan itu PR kita yang lagi dalam pikiran kita. Gimana caranya saya syuting terus supaya ada jaminan pendapatan? Saya langsung sosok belagu bijak kan. Supaya syuting terus, satu, kita disukai para penonton. Yang kedua, kita disukai para kru, sutradara, segala macam dengan casting-casting. Yang ketiga, produser suka sama kita. Dan broadcast juga suka. Sosok bagus ngomong-ngomong gitu kan. Dia bilang, gimana caranya supaya 4 elemen ini suka sama kamu? Ya acting yang bagus.
Terus hasil pekerjaan bagus gitu. oh sosok idealis ya. Banyak nggak yang aktingnya bagus tapi nggak berhasil? Saya mulai ciut juga. Ya juga ya. Mungkin ada masanya naik turun. Ya ada masa naik turun ya, kayak bola ya katanya. Kenapa kamu nggak setuju? Saya bilang enggak. Loh kok enggak? Karena konsep saya itu harusnya kalau Anda Islam bukan bola, bukan di atas di bawah. Harusnya konsepnya tangga. Loh kok tangga? Kan hadisnya begini, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sebelumnya. Selalu begitu kan? Kalau sama berarti nggak ada kemajuan ya. rugi ya. Kalau turun Ya rugi. celaka. Jadi kamu mau yang mana? Jadi Islam itu mengajarkan kita naik tangga, bukan atas bawah. Pemahaman baru kan? Selama ini kan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi konsepnya lain sih. Hari ini harus berbeda dari sebelumnya. Berarti kita harus naik terus kan? Konsep kita terusnya tangga. Berhijrah sebenarnya ke arah yang lebih baik gitu ya. Mirip kan? Mirip ya masuknya. Kan selama ini logikanya bola atas bawah. Pantesan karena kita di bawah. Oh kita mau lagi di bawah. Oh, ada. Padahal konsepnya yang benar tangga. Kalau berada di bawah berarti ada sesuatu yang salah. Kita langsung mikir kan. Ya udah deh ajarin saya deh gimana caranya supaya 4 elemen ini suka sama saya. Akhirnya saya kayak pasrah gitu. Dia bilang logikanya simpel. 4 elemen ini susah kamu induksi. Penonton kan susah banyak kan, produser juga banyak, kru juga banyak, broadcast juga banyak. Yang paling kamu gampang adalah satu, induksi yang memiliki rasa suka. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kamu bikin Allah suka sama kamu, maka 4 elemen yang akan suka sama kamu. Masuk akal. Sangat masuk akal. Saya bilang, iya juga ya. Terus dia ngomong satu, ini yang agak nyakitin sih. Tidak ada sesuatu pun yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Tapi ada sesuatu yang pasti, janji Allah. Inna matu'aduna lawaki. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Mau nyari yang pasti atau tidak pasti. Boleh juga. Di situlah sikal bakalnya. Oke, kalau gitu caranya saya harus menjadi orang yang disukai Allah. Untuk mengetahui apa yang disukai, apa yang dilarang Allah adanya dalam Al-Quran dan Hadis. Pelajari Quran dan Hadis. That's it. Buat saya pengen hidupnya lebih baik. Karena saya memang basicnya ekonomi. Saya lulusan sarjana juga ekonomi. Jadi otomatis berpikir yang rasional. Jadi ternyata saya hijrah awalnya karena ingin hidup menjadi lebih baik. Belajarlah Quran dan Hadis. Di situ belajar di situ sama beliau. Di situ, dan dia hanya ngasih beberapa metodologi. Di mana tuh di kereta api. Perjalanan ke Bandung. Lagi ketemu di kereta api singkat itu, Bro. Dan kemudian akhirnya dia ngomong bahwa agak unik sih. Nanti kamu akan ketemu orang-orang yang akan ngajarin kamu. Dan kalau udah masanya saya ketemu kamu. That's it. Very simple. Dan akhirnya saya tahu. Dan akhirnya sekarang maaf, kemarin kan pernah ngisi di tempatnya Mas Ari ya. Ketika saya belajar Quran, saya tiba-tiba kayak ngerti aja bahwa ini ayatnya begini, maksudnya begini. Ada metodologinya. Nah, itu metodologi yang kemarin saya sampaikan, ada 3 metodologi. Begitu sih. Nah, saya sekarang lagi kerjasama sama FKPQ, Forum Komunikasi Pengajaran Quran ya. DKI untuk ngajar 6.000 guru-guru ngaji. Intinya adalah bagaimana caranya Al-Quran menjadi mujizat. Udah nggak? Atau tahu nggak caranya Al-Quran jadi mujizat? Nah itu, sekarang lagi PR-nya gitu. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir bahwa orang-orang Al-Quran itu di zaman-zaman dulu udah ngebuktiin sebenarnya gitu. Tapi waktu dulu dibuktiin, sekarang kenapa nggak bisa? Buktinya kan kalau teman-teman ngeh ya bahwa semua teknologi yang kita rasain sekarang ini ya bukannya gimana semua bahkan ya ibaratnya itu wasilah dari para orang yang dekat dengan Quran kan, bisa nonton YouTube karena dia menemukan optik Ibnu Haytham, kemudian bisa pakai internet karena ada algoritma Al-Hawarizmi, kemudian juga bisa mana-mana ada Ibnu Firnas, bisa kemudian cahaya ini ada di surah An-Nur. Jadi sebenarnya kita tuh banyak dimudahkan, cuma ya era orang yang ngedalami, era yang cuma menikmati gitu. Jadi keagungan itu nggak ibaratnya nggak kemudian terbaca oleh yang berada di zaman sekarang, karena mungkin lemahnya juga Muslim yang berada di media gitu untuk kembali mengingatkan bahwa ada orang-orang dengan wasilah ilmuwan Muslim yang kemudian membawa teknologi ke zaman sekarang gitu kan. Orang nyaknya robot atau mobil jam tangan ciptaan
yang bukan orang paham dengan Quran, ternyata ahli robotik dunia Al-Ghazali. Menurut saya bahwa berarti orang-orang yang justru mempelajari Quran memiliki pandangan tadabbur terhadap Quran dari angle-nya dia gitu, dan menghasilkan sesuatu yang kemudian berguna buat peradaban. Nah sekarang ini kita kenapa ya gitu ibaratnya ada sedikit memang ada sedikit keresahan ya Bang Adipura. Jadi ibaratnya gini, zaman dulu Rasulullah SAW dari Quran dan hadis bisa menguasai dunia. Apa kita pakai Quran dan hadis yang beda sekarang? Padahal Quran dan hadisnya sama, tapi kita kayak nggak tahu cara makainya, cuma jadi followers gitu. Semua negara yang dijajah negara Muslim, yang di bawah tuh negara Muslim. Jadi kita berarti kata Bang, kalau kita bisa membuka Quran kemudian dijadiin ini sebagai mukjizat, itu keren juga. Memang perlu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Misalnya dia latar belakangnya seorang kameramen misalnya, ketika baca itu something new. Karena angle duduknya dianya itu membuat Quran itu jadi menajamkan sesuatu gitu. Nah ini menarik nih. Itu gimana programnya? Jadi gini Kang ya, ini yang saya suka sedihin. Ketika saya sempat ngomong sama teman-teman lulusan Gontor lah, saya nggak sebutin angkatannya. Saya ngomong begini, ketika kita mendengar ada penemuan teori Big Bang, oh ini ada teori Big Bang nih. Wah ternyata teori Big Bang ada di dalam Al-Quran, surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Saya bilang, Anda bangga? Bangga dong, ternyata teori Big Bang itu ditemukan di Amerika, ternyata ada di Quran sudah ada. Saya malu. Loh, kok malu? Loh, ini kan Quran. Ini kan bacaan saya. Jadi harusnya yang menemukan duluan siapa? Itu. Nah, pertanyaannya. Nah, sekarang saya nanya, kenapa sih kita sekarang terperangah? Oh iya, ada teleportasi. Di dalam film Star Trek ada teleportasi. Sementara kita di dalam Al-Quran surat 27 An-Najm, bagaimana Nabi Sulaiman berkata, siapa yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari 30 hingga 8? Aku. Tiba-tiba ada teleportasi. Tapi kemudian kita ngomong, oh, Masya Allah. Gitu. Ketika Nabi Sulaiman berangkat dari satu titik ke titik yang lain untuk mengecek ke pengalaman dengan awan, wow, dikiranya terbang gitu kayak Superman. Padahal kan ada alat pesawat terbang segala macam yang zaman itu yang kita nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa kita terkaget-kaget dengan penemuan yang ada? Harusnya kita nemuin siapa duluan? Kita. Berarti jangan-jangan selama ini kita nggak pernah memahami isi daripada buku yang kita baca. Baca cuma nggak paham. Ya, gini, ada nggak bisa baca, yang bisa baca nggak bisa paham, yang paham nggak mengamali gitu ya. Ini yang unik, makanya saya nanya, sudahkah Al-Quran menjadi mujizat bagi kita? Nah, bagaimana sih proses Al-Quran jadi mujizat? Atau selama ini kita nggak pernah ngerti, kita cuma tahu ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-Quran adalah mujizat yang dibuat turun oleh Muhammad Rasul, cahaya yang terang benderang. Dia sih cuma sampai sih. Oh, Arabnya begitu, terjemahannya begitu. Tapi nggak pernah dicari tahu bagaimana Al-Quran menjadi mujizat. Nah, dulu saya meluangkan waktu yang cukup lama hanya untuk bagaimana merubah Al-Quran jadi mujizat. Bagaimana sih teorinya, konsepnya, gitu loh. Ya, gitu Mas. Kalau nggak terjadi perkembangan teknologi di kita. Bener. Nah ini ibaratnya gini, ini menarik juga. Jadi ibaratnya kayak mungkin boleh juga salah, mungkin aja salah ya. Mungkin umat Muslim terjebak dengan kata sami'na wa ta'na. Pada saat dibilang nggak boleh, ya udah cukup nggak boleh. Tapi nggak dicari tahu nggak bolehnya kenapa. Ini sunnahnya dimakan, ngikutin aja, tapi nggak tahu manfaatnya apa gitu. Buktinya yang akhirnya mengetahui, misalnya nggak boleh makan daging babi misalnya kan. Udah kita ikutin aja, nggak boleh makan babi gitu ya. Memang kita patuh, tapi maksudnya perlu kita tahu pasti ada sesuatu nih di dalamnya gitu. Yang menemukan bukan orang Muslim. Berarti, men, ya lu yang punya gitu, kitabnya gitu kan. Yang waktu saya pernah cerita kata itu ada ilmuwan dari Indonesia yang tinggal di Singapura yang dapat Google Scholar cahaya. Katanya Thomas Alva Edison itu sebenarnya bukan penemu, karena persis seperti ada surat An-Nur kata gitu. Ada penemuannya polanya begitu kan gitu. Kalau orang Islam yang baca tinggal ngelakuin polanya jadi itu. Karena dia cerita yang pertama, yang bikin malu aja gitu misalnya. Itu kita cuma tinggal membuat apa yang di situ kemudian jadi bisa dimanfaatin orang kan gitu kan. Aduh. Itu 24 ayat 35 An-Nur itu kan cerita tentang cahaya itu. Kayak gitu-gitu loh yang buat saya agak gemes ya. Makanya mohon maaf saya lebih senang masuk ke ranah-ranah itu.
Ada sekarang lagi rame penemuan biosaka. Biosaka itu tentang tanaman. Berhasil enggaknya ya so far sih relatif berhasil. Dipakai oleh Kementerian Pertanian. Saya tanya siapa penemunya, Amsar. Saya telepon Amsar. Sar, bang, enggak, saya nggak usah nanya-nanya tentang biosaka. Saya cuma nanya penelitian kamu tentang biosaka, bagaimana menghidupkan tumbuhan menjadi subur, itu surat berapa ayat berapa? Dan dia kirim masalah ayat-ayatnya. Ini Kang, ayat-ayatnya Kang. Masih boleh lihat di WA-nya. Oke, Sar, boleh dicek dulu. Jadi di antara kami itu sekarang lagi senang bermain di kamu penelitiannya apa sih? Dalilnya tuh ayat mana yang mau kamu peneliti? Sama seperti sekarang adik saya bikin. Ini bagaimana hubungan antara jumlah makanan antara kurma delima yang dalam Al-Quran itu, kemudian dilakukan penelitian di lab, hasilnya kayak gimana? Untuk apa? Nah, itu udah kita lakukan. Jadi saya bukan tipikal orang yang hanya duduk kemudian berbicara. Saya melakukannya dengan cara saya, dengan kapasitas saya. Itu terjadi penelitian-penelitian itu. Karena saya lebih senang main di situ. Gitu. Nah, kayak seperti gini lah. Gimana sih Al-Quran jadi cahaya tuh? Al-Quran jadi mujizat tuh gimana sih? Padahal Al-Quran udah jelas menjelaskan. Ini hanya contoh kecil aja ya. Kenapa sih ada terjadi adi hidayat? Gitu? Yang dia tahu ayat ini nyambung ayat ini. Dalilnya mana? Ilmunya apa? Ya karena dia hafiz Quran, yang hafiz Quran banyak kok, ya kan? Yang tahu hadis banyak kok. Tapi yang tahu ayatnya nyambung ayat ini siapa? Kok dia bisa, yang lain nggak bisa? Walaupun sama-sama lulusan Libya. Kenapa? Karena Ustaz Adi Hidayat mendapatkan ilmu. Apa ilmunya? Nah ilmu ini sadar nggak beliau juga? Belum tentu kan? Nah bagaimana kalau beliau sadar, dia harus menciptakan itu menjadi metodologi supaya bisa dikaderisasi. Nah, padahal ayatnya kan sama di surat 75 Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana faida qara'na tahu fatabi qur'ana summa inna alaina bayana. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Wa idza qara'nahu fatabi qur'ana. Kami membacakan ayat itu dan kamu mengikutinya. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tangan kamilah penjelasannya. Itu cara yang didapat oleh Adi Hidayat. Al-Quran dikumpulkan di dadanya, kemudian dia akhirnya tahu bahwa ini nyambung ayat ini. Jadi udah kayak folder-folder sendiri gitu ya? Kenapa? Itu ayatnya itu kan? Kenapa bisa begitu? Nah ini kan yang harus kita buka. Jadi sebelum saya ngomong ke orang lain, yang harus jadi prototipenya siapa? Ya saya dulu lah. Makanya saya bisa kayak Adi Hidayat kayak kemarin ayat nyambung. Setelah saya bisa, kenapa? Berarti ini bisa dong difotokopi kepada siapapun yang mau dan mengenal. Tapi memang harus hafiz dulu. Hafiz itu kalau saya itu kan artinya memelihara ya. Ya surat 15 Al-Hijr ayat 9 inna nahnu nazzalna surat 15 Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Nah, itu hafiz, memelihara itu hafiz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Nah hafiz ini memelihara itu ada 3. Memelihara bacaan. Pertama huruf. Huruf. Yang kedua bacaan. Yang ketiga pemahaman. Nah, jadi dulu waktu saya belajar mengenai ini, saya harus hatam dan tamat. Harus. Hatam ya? Hatam dan tamat. Jadi baca dan paham. Karena kalau enggak kan foldernya nggak pernah ada di dalam folder dong file itu. Jadi file itu dimasukin, data itu masuk ke dalam folder. Nanti si folder itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi apakah saya hafid secara keseluruhan bacanya belum tentu. Tapi minimal saya sudah hatam dan tamat. Dan nanti dengan sendirinya dia akan keluar. Oh ayatnya ke sini, oh nyambungnya ini, oh maksudnya ini, ayatnya begini. Oh, nah tinggal sekarang punya nggak aplikasinya itu untuk supaya si ayat-ayat itu keluar. Kan teorinya penjelasan Quran itu begini. Di surat 24 An-Nur ayat 18, wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Mudah-mudahan Adi Hidayat bisa nonton ini dan beliau akhirnya tergerak hatinya untuk membuat modul lagi. Oh, beliau membuat namanya At-Taisir. Dia bikin modul untuk jadi santri-santri yang di sana tuh diajarin apa namanya? Metode yang sama. Kita waktu lagi mau wisudanya kita nonton juga. Bisa juga tuh mereka tuh. Ini gini di awal ini lokasi ini. Oh enggak, itu hafalannya berarti. Di pojok halaman itu atau pemahamannya? Oh kurang paham. Maksud waktu itu kita ngetesnya apa namanya dari dia ditanya misalnya, tapi emang sambil bermain sih. Enggak. Kalau itu ada namanya teori Photoshop. Gimana? Foto. Jadi memorinya itu pakai Photoshop. Maka saya bisa tahu di halaman sekian pojok kanan pojok kiri ketika saya ngomong begini itu tergambarlah foto itu.
oh itu ayat ini adanya di huruf sekian halaman sekian itu. Oh jadi ingat ya gitu maksudnya ini posisinya nih. Posisinya. Tetapi kalau pemaknaan, yang beda. Ini korelasinya dengan ayat ini. Nah ini kemudian karena itu ada hak prerogatif Allah yang tadi saya bilang summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Jadi yang menjelaskan ayat itu sebenarnya adalah Allah. Melalui mekanisme laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menurunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Jadi Adi Hidayat, Ustaz dia termasuk saya bahwa saya suatu hal yang sudah dapat metodologi ini. Jadi beliau telah ditunjuk Allah, menurut saya dari secara pemahaman keilmuan saya, bahwa dia ditunjuk Allah untuk tahu ayat ini nanti nyambung ayat ini. Karena ini hak prerogatif Allah. Masya Allah. Jadi ya berarti perlu memantaskan diri dong. Kenapa kita menjadi wakil dari lisan Allah gitu? Dapat izin untuk. Iya. Nggak mungkin orang yang ibaratnya nggak dekat sama Allah atau orang yang masih ya malu lah misalnya. Ibarat pasti kan menitipkan kata-kata yang agung di orang-orang yang dipilih. Gitu. Pertanyaannya kan kalimat mayasya. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha. Allah berturunkan ayat-ayat lain kepada orang yang dikehendaki, mayasa dikehendaki. Nah jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjadikan orang-orang menjadi orang yang dikehendaki Allah, sehingga Allah berkenan. Memantaskan diri berarti ya? Nah ini metodologi ini, itu yang disebut metodologi buat saya. Jadi saya bilang, oh kalau begitu caranya, bagaimana nih kita menjadi orang yang dikehendaki Allah? Sebelum saya coba ke orang lain, ya saya coba sama diri saya dulu dong. Kan masa teori kepada orang lain. Jadi kelinci percobaannya saya. Ketika saya melakukan apa yang dalam sistem itu, akhirnya jadi saya tahu, oh ayat ini nyambungnya ke ayat ini. Tapi menurut saya ada satu hal yang unik ya, bahwa konsep belajar yang selama ini samina wa atona. Samina wa atona itu contohnya di surat 2 Al-Baqarah 285. Kami dengar, kami patuh. Itu haruslah disandingkan dengan ayat 17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqu ma la sabil ilmun wala taqu ma la sabil il inna syama wal basara wal fuada kullu ulaika anu masulah. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi samina wa atona, kami dengar kami patuh adalah kami dengar yang berdasarkan ilmu. Jadi bukan kepada sosok orangnya. Jadi saya tipikal orang yang saya dengerin Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat. Saya tipikal orang yang dengerin Khalid Basalamah. Saya mendengarin yang disampaikan oleh Gus Baha. Gus karena anak ini Baha aja namanya, bahasa baru. Atau saya juga belajar kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Abdul Somad secara keilmuan gitu. Dan saya senang. Cuman ada hal yang harus kita pahami. Kalau saya contoh kecil ya, dulu kita pernah belajar begini kan. Ini Quran, kan disuruh gini kan. Gini kan. Kalau begini, ketika ditanya sama santri-santri, apa sih maksudnya? Ya kita cinta. Oh karena Al-Quran itu di atas kepala kita. Karena Al-Quran di hati. Itu jadi menjadi sebuah teori. Ketika sebuah ilmu tidak lagi disampaikan dengan lugas dan apa adanya. Padahal kan tujuannya, kalau kata kayak saya, guru saya, jaga lisanmu sama dengan Quran. Dan tidak mungkin lisanmu sama dengan Quran kalau Al-Qurannya tidak pernah ada dalam pikiranmu. Dan kamu tidak mungkin berkata tentang Quran kalau pikiranmu tidak ada Quran. Dan kamu tidak mungkin memikirkan Quran kalau Qurannya tidak ada dalam. Nah ini simbolik ini akhirnya hilang. Karena ketakutan tadi bahwa ini begini. Lantas kalau memang kita menyampaikan, wah ini belum waktunya Kang. Pertanyaannya selanjutnya, siapa yang akan menyampaikan ini? Karena saya pernah ditegur begitu. Ketika saya menyampaikan dalam logika simpel, Al-Quran ini kan ayat-ayat Al-Quran yang nyata. Di dalam mana nih? Di meja apa di lemari ini Al-Quran? Di handphone. Padahal sebenarnya Al-Quran artinya di dalam hati kan. Surat 29 Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur. Al-Quran adalah ayat yang nyata di dalam hati. Surat 29 49. Pertanyaannya, kalau ini Al-Quran masuk hati kita, caranya gimana? Masukin. Nggak bisa. Tapi Allah mengajarkan secara indah dan secara saintis banget ketika Al-Quran masuk ke dalam diri kita. Gimana? Nah, di surat 42 ayat 52 Asyura. Allah bilang begini, aku rubah Al-Quran ini menjadi cahaya.
Kalau dalam bentuk cahaya masuk ke kini bisa nggak? Bisa. Dari situ. Itu saintis banget nggak? Tapi kalau orang nanya gimana sekarang caranya Al-Quran berubah jadi cahaya? Padahal itu Al-Quran dari zaman dulu loh adanya, dari zaman Rasulullah ada. Dan itu jelas banget aja. Allah rubah Al-Quran jadi cahaya. Itu teori loh. Tapi pernah nggak terpikir para ulama sekarang gimana nih Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya supaya dia bisa masuk ke dalam sudur seseorang? Karena kalau ketika dia berubah dari cahaya kan sangat masuk ke hati kita, bisa kan? Contoh kita di ronsen kan masuk kan? Coba, itu yang buat saya langsung meringis. Gila loh, ini saintis banget loh. Ini saintis banget dari Allah, tapi kita umat Islam kemudian sampai sekarang pun gak ada yang ngomong satupun. Tidak ada satupun orang yang ngomong Al-Quran Allah rubah jadi cahaya kemudian masuk ke dalam sudur kita. Bagaimana cara merubah Al-Quran? Begini caranya. Sampai akhirnya bilang dalam hati saya, oh kalau gitu caranya kalau nggak ada yang bikin, saya bikin ya. Penelitian itu dan saya harus membuktikan. Gimana tuh dia? Nah, lah harus terbukti dong. Kalau nggak kan teori. Tapi paham dulu nggak ayat itu? Paham kan ya? Nah, paham. Bahwa Al-Quran dirubah jadi cahaya tuh. Dan paham juga bahwa segala hal yang bukan cuma Quran ya, Rasulullah SAW dan juga Allah juga diungkapkan sebagai cahaya juga di dalam. Di dalam Quran disebutkan juga sebagai cahaya. Tapi gimana caranya rubah jadi cahaya? Karena konsep cahaya dalam Quran itu berbeda dengan konsep cahaya manusia. Yang orang biasa sih. Orang. Are you sure? Ini saya juga tahunya dari profesor di Senaria saya bilang. Tapi saya bukan profesor ya. Bukan. Nah, teman saya berpikir konsep cahayanya Allah berbeda dengan konsep cahayanya manusia. Are you sure? Mau kita hitung-hitungan nggak? Soalnya gini. Dengan kita bercanda ya, kita diskusi aja. Diskusi. Karena saya tipikal orang yang sangat menyukai sains, tapi saya juga sangat kagum dengan bagaimana Allah menjelaskan semua sains itu secara gamblang. Sekarang gini, oke, konsep cahayanya Allah berbeda dengan cahaya manusia. Saya boleh nanya satu hal. Di dalam konsep cahaya manusia, ada nggak panjang gelombang cahaya? Ada. Ada nggak kecepatan cahaya? Ada. Ada masih. Nabi Muhammad cerita kecepatan cahaya nggak? Rasulullah mencerita tentang kecepatan cahaya. Pada zaman itu loh. Buktinya mana? Saya bilang. Sekarang gini, kita bicara santai ya. Saya paling senang kalau bicara bagaimana begitu agungnya Al-Quran dengan sains yang zaman sekarang. Gitu. Kita pakai yang ringan-ringan dulu. Kecepatan cahaya berbeda-beda kan? Okay. Kalau kita pakai prisma cahaya matahari ada Magicu Hibinium. Pagi hari yang kita lihat warna merah, maka warna merah memiliki amplitudo paling panjang. Bahasa kerennya kecepatan cahaya merah lebih. Okay. Sementara ini ya penelitian sekarang. Makanya restoran pada pakainya warna merah soalnya lebih gampang track. Eye catching. Orang eye tracking. Pertanyaan selanjutnya. Berarti cahaya memiliki kecepatan. Oke. Makhluk yang terbuat dari cahaya siapa? Malaikat. Oke. Malaikat ada kecepatannya nggak? Ada. Surat 35 Fatir ayat 1, sayap malaikat ada 2, 3, 4. Berarti menunjukkan kecepatan. Oke. Jadi apa bedanya nih cahaya dengan cahaya yang kita lihat dengan cahaya Allah? Sama-sama punya kecepatan? Kecepatan cahaya zaman sekarang diukur dengan alat, zaman dulu belum ada alat, sekarang udah 300.000 km per detik. Nabi Muhammad berkata, kecepatan malaikat Jibril, sayap malaikat Jibril kalau disatukan bisa memeluk bumi. Sayap malaikat Jibril. Jadi menunjukkan untuk malaikat yang terbuat dari cahaya, khususnya malaikat Jibril, kecepatan malaikat Jibril itu bumi itu kayak kecil. Perhitungannya 300.000 km per detik. Kalau lingkar bumi aja 40.000, maka kurang lebih sekitar 7,5 kali lipat. 1 detiknya malaikat bisa berputar. Oke, teori lagi lain. Di surat 13 Arad ayat 11. Ada malaikat yang menjaga kita dari depan, dari belakang bergiliran. Depan ke belakang, belakang ke depan. Begitu kan? Kalau dalam bentuk cahaya, maka seperti aura nggak? Yang sekarang ditangkap dengan foto. Wow, foto aura. Jadi apa bedanya sekarang? Kecepatan. Atau jangan-jangan kita nggak memahami. Nah kayak gitu-gitu Kang. Sama seperti gini. Bagaimana sih konsep bagaimana Allah mengirim malaikat untuk mengatur segala urusan, misalnya di surat Al-Qadar kan, malaikat tawarufu, malaikat dan ruh itu mengatur segala urusan kita. Bagaimana cara Allah membantu kita, malaikat mengatur kita? Coba pikirkan, orang pikir, oh iya malaikat akan nolong kita, oh di pura ini rezekinya. Enggak.
Pernah nggak kita belajar teori di dalam otak kita bahwa di otak kita itu terjadi banyak neuron dan di antara neuron itu ada neuron transmitter. Ada yang muterin ini. Neuron yang menghubungkan neuron dengan yang lain dan berupa cahaya kan. Itu namanya neuron transmitter. Dari cahaya kan. Jadi ketika seorang Thomas Alva Edison menemukan sesuatu, katakan yang Thomas Alva Edison ya, kalau tadi sempat dibantah, ini Archimedes. Ketika dia disuruh menghitung berat benih jenis, berat jenisnya air, dia masuk air, kemudian air tumpah. Eureka, aku tahu berapa berat jenis ini sejumlah air yang tumpah. Kalimat Eureka inilah yang sebenarnya dalam bahasa Arabnya disebut Shadaqallahul Adzim. Ketika dia menemukan kebenaran dari sebuah firman Allah itu. Yang saya alami, saya bicara saya aja, ngapain orang lain. Kita pernah mendapatkan kalimat enlightenment nggak? Ya. Enlightenment kata dasarnya? Cahaya. Light. Cahaya. Jadi ketika kita mendapatkan sebenarnya ada sesuatu cahaya, oke? Coba lihat. Kayak kartun kalau lagi dapat ide, Twing, lampu. That's right. Itu yang ada di dalam Al-Quran surat 65 ayat 2 yang selalu dibacakan oleh Ustaz Adidaya. Orang bertakwa akan selalu mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar artinya dia dibantu Allah dong. Melalui malaikat, melalui enlightenment. Harusnya umat Islam mampu memiliki enlightenment tadi sehingga dia bisa menciptakan banyak hal. Setuju? Ya. Caranya datang malaikatnya. Tapi masalahnya malaikatnya datang kalau yunazilul malaikata biruhi min amrihi ala man yashau min ibadi. Kalimat berikutnya, andiru anahu la ilaha illa ana fatakun. Syaratnya apa malaikat datang memberikan kita enlightenment? Kalau Anda hanya menyembah Allah dan Anda menjadi orang bertakwa. That's it. Nggak percaya? Buktiin. Anda takwa, Anda akan dapat jalan keluar. Mekanisme gimana? Saya ajarin. Kalau nggak teori terus kan? Capek lah teori terus. Nah maksud saya seneng kalau bicara gini dengan orang yang saya pingin ngobrol sih sama dia, tapi udah nggak bicara lagi yang yuk kita bicara sekarang. Anda kan suatu hal yang bagus nih. Bisa nggak kita bikin modeling? Oh saya sudah bikin. Coba saya lihat boleh nggak? Karena kan kita harus nggak mungkin satu orang berbicara. Tapi kalau dua orang kan bisa lebih baik. Supaya kita bisa menciptakan kader-kader yang lebih bagus. Karena yang saya harapkan adalah kedepannya terjadinya proses enlightenment tadi. Kecerdasan bukan artificial intelligence ya. Tapi benar-benar intelijen daripada manusia. Ini lagi populer sekarang. Anda harus menjadi sesuatu. Gitu. Anda nggak bisa ngitung matematika dengan cepat seperti artificial intelligence. Tapi Anda punya satu rasa apa? Ya, penemuan-penemuan itu. Anda yuk. Saya senang itu dulu. Jadi maksud saya intinya saya udah kerjasama sama KPK bikin pelatihan buat guru-guru ngaji. Itu sebenarnya bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Udah ada yang itu? Udah kita bikin. Udah ada yang apa namanya? Berhasil kemudian memiliki minimal ada teori apa gitu dari adik-adik kita gitu. Oh, penemuannya ini ya. Proses ini, masih? Ya, masih proses. Karena kan ini baru kita jalanin setahun ini ya kan. Jadi bagaimana sih Al-Quran itu menjadi mujizat, bagaimana Al-Quran itu memudahkan hidup kita, bagaimana sih nanti kita ketika ada masalah dapat solusi itu gimana sih, bagaimana sih mekanisme, karena kan kita harus sampai pada tingkatan itu gitu. Kalau saya, karena ayatnya ada, kayak tadi kan jelas banget. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, kamu tidak tahu apa itu sebenarnya iman, tapi Allah rubah Al-Quran jadi cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu diberi petunjuk. Itu terlalu gamblang tuh bahasa itu. Dan itu nggak perlu pakai multitafsir. Itu ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Terlalu gampang baca sekalipun kita dengar. Bagi orang yang suka teknologi ya, kalau nggak mau, cahaya nanti, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan, kayaknya ngeri loh kalau kita bisa bikin ini menjadi suatu kenyataan. Tesla aja mau putus lah. Saya seneng di situ gitu. Jadi ibaratnya gatal kalau bicara gitu. Yang saya dengar dari profesor itu juga bahwa dalam Quran itu cahaya bukan sesuatu yang terang aja kan. Gelombang pun masuk cahaya, listrik pun masuk cahaya. Jadi elektromagnetik sebenarnya. Semua yang pokoknya banyak penjabarannya itu yang kita ngerasa bahwa sebenarnya dengan
penjelasan yang simpel, semua keperluan kita tuh udah ada sebenarnya. Cuma kita aja belum mampu untuk mengupas seperti bawang katanya satu persatu. Bahwa ya mungkin yang menciptakan, yang menemukan rezeki bukan Faraday, maksudnya orang Muslim katanya gitu. Kalau kita paham, nah itu dia. Ini menarik nih. Tapi gini, ketika masuk ke dalam sebuah teori bahwa untuk bisa menemukan sesuatu atau juga mungkin mencari jalan keluarnya, kita harus dekat sama Allah. Nanti pasti akan disangkakan sama yang mungkin nggak berkeyakinan sama, tapi sukses aja loh begitu. Walaupun kita tahu ada pola yang beriman sukses, nggak beriman nggak sukses, tapi ada juga kok yang nggak beriman sukses, yang beriman juga sukses juga ada gitu. Maksudnya pola-pola itu. Nah, bagaimana caranya bernarasi kembali? Ini ada kok yang non Muslim, tapi dia sukses. Ini ada kok yang enggak berakidah gitu misalnya, tapi dia selalu lancar-lancar aja gitu kan. Dia menemukan cahayanya versi dia gitu. Itu gimana caranya? Ya, kalau saya simpel ya, saya nggak pernah membicarakan bagaimana mereka karena itu bukan ranah saya. Tapi pertanyaan saya justru, kenapa Anda beriman karena nggak berhasil? Nah itu ya emang. Buat saya. Itu challenge yang. Buat saya ya, lebih ke situ. Gitu. Kemudian kita mulai ngelakuin survei kecil gitu deh. Kan zaman sekarang kayaknya kalau survei itu selalu menjadi Tuhan. Gitu. Saya nanya, kenapa sih orang yang sudah beriman, ya kita lihat ritual ibadahnya bagus, kalau standar ekonominya biasa banget, itu mohon maaf jangan tersinggung. Saya nanya satu, nah, atau ke bapak, ibu, saya mau nanya boleh nggak? Ini sering saya lakukan di pengajian. Kalau kita bersedekah, maka sedekah menjadi tabungan di akhirat gitu kan. Jadi menurut audien kita, pahala itu di dunia apa di akhirat? Banyak yang mayoritas umat Islam berkata pahala di akhirat. Nanti aja lebih gitu. Okay. Sama nggak dengan Quran? Di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran 148, fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat. Allah memberikan balasan baik di dunia dan yang lebih baik di akhirat. Maka Allah memberikan pahala di dunia dan yang lebih baik di akhirat. Okay. Ketika kita berkata pahala di akhirat, maka kita terikat dengan hadis, jagalah lisanmu adalah doa. Dan yang lebih parah lagi, mindset umat Islam berpikir kalau saya beramal ini akan mendapat pahalanya nanti. Ketika dia berkata pahalanya nanti, maka dia dapatnya kapan? Nanti. Di surat 3145 Ali Imran, yang mau pahala dunia, ku kasih pahala dunia. Yang mau pahala akhirat, ku kasih dia pahala akhirat. Anda mau yang mana? Padahal Allah berikan kepada kita pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi, di dalam Al-Quran surat 51 ayat 23, fawarru bisamai wal ardi innahu lakum mitamanakum tantikum. Demi Tuhan langit dan bumi, maka sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hamanya. Ketika hadisnya begitu. Ketika kita berkata bahwa pahala di akhirat, maka dapatnya di mana? Di akhirat. Jadi kebanyakan umat Islam rajin sholat, rajin ibadah, tapi ingin pahalanya di akhirat. Yang salah sih. Salah ya. Loh, Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Dunia dulu disebut ya? Dunia dan akhirat. Karena kita lagi di dunia. Nah, Allah akan berikan kepada kita pahala di mana? Dunia. Dan akhirat. Nyambung nggak? Iya. Tapi kalau kita ngomong pahala di akhirat, nggak nyambung dengan ayat itu. Nah, doktrin ini dibikin zamannya Snok Origin. Makanya saya Hogronya. Dia bilang gini, lupakan dunia, kejar akhirat. Karena memang itu target dia supaya kita waktu itu mayoritas orang Islam yang sisa ini asik ngejar akhirat, dunianya dia kuasai. Jadi orang yang laid back jadi ya, maksudnya jadi orang yang jadi Jabariyah. Terbelakang. Terlalu Jabariyah kan. Jabariyah itu Jabaro. Jadi kuma Allah, gimana Allah. Sementara teman-teman mereka itu kan bermain di Qadariyah. Semua atas usaha sendiri. Kita berpikir segala macam. Dulu Ibnu Sina tuh mau dibunuh sama orang-orang Islam. Makanya dia lari sampai ke Eropa. Karena dia berpikiran, kenapa dia sakit? Oh, Allah yang bikin dia sakit. Lah benar Allah bikin sakit, tapi kenapa? Itu dianggapnya udah melanggar aturan. Melanggar Allah, berani melawan Allah. Padahal dia lagi mencari penemuan. Makanya dikejar oleh kaum-kaum Jabariyah. Larilah ke sana. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah di kita kebanyakan. Artinya
kita tidak semuanya Jabariyah, kita tidak semuanya Qadariyah. Kita percaya ikhtiar, tapi tetap hasil Allah yang memutuskan. Kalau di sana enggak, Kang. Akang tahu yang membunuh Hasan, ya, anak cucu Rasulullah, ngomongnya apa? Kalau bukan karena kehendak Allah, maka pedang ini tidak akan pernah bisa menepis kepalanya. Berdasarkan Al-Quran surat 37:96. Jadi kan semua perbuatan atas kehendak Allah, kan. Iya. Jadi kalau saya berbuat salah, ya Allah ya. Itu Jabariyah asli, Kang. Padahal, punten ya, Kang. Di surat 4 An-Nisa 170, kamu iman, kamu nggak iman, kamu boleh milih. Jadi perbuatannya atas kehendak siapa? Dan diri sendiri lah. Allah kasih perangkat, aku izinkan. Tapi semua tetap kamu. Nah, ini perbandingan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Maka dulu, Kang, kalau saya berbicara Islam, maka saya harus merubah paradigma Islam yang dari Jabariyah full menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Jabariyah dan Qadariyah secara kesamaan. Kalau nggak, Kang, Islam bakal maju, Kang. Nggak akan maju. Percaya sama saya. Kuma Allah, we. Tapi padahal itu nggak salah. Tapi itu nggak benar juga. Karena ada Jabariyah, Qadariyah. Maka saya belajar kalau Islam ingin maju, Anda harus merubah paradigma berpikir dari Jabariyah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah dan Qadariyah bergabungan. Kalau nggak maju. Tapi emang itu mindset yang ditanam. Itu mindset yang ditanam. Jadi gini, selain itu juga, ya mindset yang ditanam tuh bagaimana orang kalau ngaji, orang Islam tuh harus merasa lebih baik. Bahkan dia merasa lebih benar dibanding yang ngaji yang lain. Kan kerjanya tempur mulu, selisih paham mulu gitu. Udah gitu, tenang gua ini aja deh. Misalnya bikin sesuatu, ada fungsi ekonominya di sana, enggak, gue semuanya tetap aja setiap apa yang digarap harus ada ekonominya, nggak kepikiran. Ya benar juga sih, berarti Bang Adipura nih ibaratnya memandang bahwa banyak sebenarnya yang kita itu ya umat Muslim ya kebanyakan, ya mungkin kita tuh terperangkap dengan mindset gitu ya. Padahal kalau kita pikir, wah nggak butuh lah, nanti untungnya biar Allah yang nentuin gitu. Ya sekarang kalau kita pikir 9 dari sahabat Rasulullah SAW orang kaya gitu. Orang kaya gitu. Misalnya orang di zaman itu 9 dari 10 gitu kan. Berarti kan kalau memang menjalankan dengan berbaik, ekonomi itu ada di sana gitu. Nah seolah-olah semuanya nggak jadi apa ya, kita juga dibilangin juga kalau apapun semua harus ada ilmunya kan. Kita nggak mau pelajari ilmunya, udah kita dagang aja, nanti ada rezekinya oleh. Ya belajar gitu kan, ada ilmunya. Kita bisa dapat untung kok gitu, kita bisa jadi orang kaya kok gitu. Nah makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kita beragama Islam, pingin hidup senang gimana? Itu aja dulu Kak. Di dunia apa di akhirat? Dua-duanya atina fi dunya hasanah. Karena Allah nyuruh kita senang di dunia akhirat. Gimana caranya supaya kita senang di dunia akhirat? Karena ketika Anda berdoa, Anda ikhtiar nih, saya usaha nih ya, gagal. Kuma Allah, dia mendekatkan diri ke Allah, gagal lagi. Dia usaha lagi, gagal lagi. Besoknya percaya nggak dia sama Allah? Makanya hadisnya jadi keimanan yang super. Kemiskinan mendekati diri pada kita. Nah pertanyaannya, kok Allah iseng banget kadang-kadang ya? Ngeri loh saya bilang. Kalau begini tuh banyak orang yang beriman dong nanti. Ada apa nih? Nah yang kayak gitu-gitu saya seneng kaji. Atau jangan-jangan ketika dia berusahanya tidak sesuai, atau jangan-jangan ketika dia berdoanya. Nah saya senang kepada analisa-analisa itu, karena saya lebih senang kepada mencari solusi daripada sebuah case gitu. Kayak tadi, kenapa sih mereka lebih berhasil daripada kita? Pertanyaan saya bukan kenapa mereka lebih berhasil, pertanyaannya simpel, kenapa kita yang nggak berhasil gitu loh. Karena yang bisa kita manage kan diri kita, bukan orang lain. Tapi jadikan mereka sebagai pelajaran, itu yang penting. Dan boleh nggak saya belajar sama orang yang berbeda agama dengan saya? Boleh. Setelah ini sampai ke negeri Cina kan dibilang gitu ya. Ibaratnya pola-pola kan semuanya ilmu Allah ya jatuhnya. Melalui orang-orang tertentu. Nah saya lebih senang di situ gitu. Jadi intinya saya belajar Quran hadis adalah Toha ma anjalna alaika al-Qur'ana litatqa. Al-Quran diturunkan untuk memudahkan kehidupan. Bagaimana Al-Quran menjadi mudah? Logika berpikirnya adalah ketika Al-Qurannya ada dalam dada kita. Ya kan Al-Quran menjadi mujizat ketika ada dalam dada kita. Ketika Al-Quran masuk ke dalam dada kita, maka di surat 15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Jadi ketika Al-Quran ada dalam dada kita,
maka Allah yang jaga kita. Logika berpikirnya gini, kalau ini Bapak Presiden masuk ke mobil, maka pasukan pengawal presiden jaga mobilnya apa jaga presidennya kan? Jaga mobilnya. Mobilnya, Kan dalamnya ada presiden. Nah, kalau Al-Quran di dada kita, maka yang dijaga Qurannya apa diri kitanya? Oh, Diri kita dong. Diri kita. Nah, ketika diri kita dijaga Allah, maka kita menjadi maksum, terpelihara. Nah, Rasulullah menjadi maksum. Kenapa Rasulullah maksum? Karena ada Quran. That's right. Sekarang PR-nya gimana caranya Al-Quran masuk ke dada kita sehingga Allah berkenan menjaga kita. Karena ini mujizat Muhammad SAW. Rasulullah pingin Al-Quran itu simpannya di dada kita. Supaya apa? Supaya kita maksum, terpelihara. That's it. Poinnya itu. Nah, saya main di situ. Gimana caranya Allah rubah Al-Quran jadi cahaya masuk ke dada, kemudian dia dijaga Allah. Kalau udah dijaga Allah kan, malaikat bantu dengan enlightenment dia. Maka hidup dia akan selalu menjadi mudah nggak? Mudah kan? Ada masalah ini mudah. Anda jadi insinyur, Anda menemukan penemuan di bidang insinyur. Anda seorang pemain sinetron, Anda menemukan bagaimana seni peran itu yang benar. Dalam semua segi. Waduh, Masya. Ya, harus begitu dong. Iya, jadi Allah nggak nyuruh kita semua jadi ustadz kan gitu. Tapi di apapun profesinya itu bisa berdakwah gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada penjelasan tadi teman-teman semua. Ujungnya kita perlu memantaskan diri teman-teman. Misalnya kita mau kaya, mau banyak rezeki, kita pelajarin aja. Allah kepengennya kalau orang yang agnia itu, orang kaya itu apa sih? Mungkin banyak bersedekah, menolong orang lain. Sekarang belum kaya, tapi udah banyak bersedekah misalnya. Orang mulai, ini pantas jadi orang kaya ini kan gitu ya jadinya. Bagaimana cara kita memantaskan diri gitu? Aduh, ini kayaknya nggak cukup cuma sekali nih kan. Perlu beberapa kali kita ngobrol sama beliau nih. Tapi ada hal yang unik nih Kang. Ya, walaupun bagaimana juga ya, saya juga merasakan di posisi itu walaupun masih dalam bentuk ibaratnya fakir ya, pembelajar jatuhnya gitu ya. Sejauh jika itu sebuah ilmu, ketika datang dari latar belakang bukan seorang ibaratnya bisa dibilang mungkin ya ustadz gitu misalnya, maka kita akan di underestimate. Gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Oh, sering nggak? Sebenarnya nggak salah mereka. Yang underestimate sama kita tuh nggak salah, terutama sama saya. Karena memang di dalam Al-Quran surat 21, Al-Anbiya ayat 7, surat 16, An-Nahl ayat 43, carilah ilmu kepada orang yang bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu adalah hak prerogatif orang yang masuk pendidikan sekolah? Nah itu dia. Kalau begitu Allah miskin dong. Iya makanya. Jadi hikmah, yuktil hikmata man yasha. Yaktal hikmata yuktil hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dulu lulusan apa? Rasulullah. Kenapa Anda tidak mempertanyakan Rasulullah? Kenapa Anda mempertanyakan saya? Yang Anda harus pertanyakan, Adipura itu ilmunya kayak apa? Boleh. Makanya saya bilang kan di awal pengajian, saya memiliki metodologi penafsiran Qurannya tuh ini. Jadi saya mempertanggungjawabkan keilmuan saya. Dan saya tidak perlu didengar. Tidak perlu didengar. Karena di dalam Al-Quran ada satu doa, ya Allah, aku minta bagianku saja. Jadi bagian yang untuk Adipura ajarkan itu aja. Bagi yang lain ya nggak perlu. Kalau ilmu yang dikeluarin juga ilmunya Allah juga gitu ya. Kan Allah juga. Dan saya ketika saya nyampein Quran, saya nggak jadi ustadz, lebih kepada mubaleh. Mubaleh itu kata dasar dai gitu ya. Balago itu penyampai aja ya. Nah, jadi intinya ketika saya disuruh sama guru saya, Di mulai hari ini kamu harus nyampein Quran. Oh nggak mau Pak. Lo harus, nggak mau sebenarnya. Saya udah istikharah. Kamu lagi. Kan banyak santri yang lain. Justru itu kendalanya. Lu lagi dia bilang. Aduh, yang lain banyak. Enggak katanya. Udah sekarang gini deh. Isyarah bareng yuk. Isyarah bareng. Setelah isyarah, gimana Di? Nggak dapat. Saya nggak dapat. Saya bilang, wah jangan nggak ada. Sekarang gini deh, kalau memang Allah percayakan saya satu, siapkan jemaah. Saya nggak mau promosi sedikit juga. Maka nggak ada promosi. Oh saya bisa mengalir aja. Kalau saya dipanggil, ya saya datang. Nggak dipanggil, ya saya nggak datang. Ngapain promosi? Nggak ada satupun media sosial saya yang menunjukkan saya seperti itu. Kedua, kalau memang saya dipercaya Allah untuk menyampaikan Quran dan hadis, berikan aku kepahaman Quran dan hadis ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahamman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Berikan aku kepahaman yang sama dengan kepahaman para nabi. Berikan aku kekuatan yang sama dengan kekuatan para rasul. Dan berikan aku malaikat yang dekat denganku untuk menjelaskan ketika aku tidak paham. Masya Allah. Karena saya nggak mau salah. Karena saya dengan main sinetron aja udah
nyaman gitu ya, maaf ya, punya pendapatan, terus tiba-tiba dapat tugas ini. Yang ketiga, ayah ini omongan saya dengan guru saya dan dia bilang, ya udah, kamu minta sama Allah. Dan saya nanya, sampai kapan saya menyampaikan Quran? Sampai nggak ada lagi yang manggil kamu. Jadi bagi saya selama ada yang manggil saya datang, saya sampaikan. Kalau nggak ada yang manggil ya saya di rumah, tetap saya syuting. Jadi buat saya nggak jadi beban. Nggak jadi beban ya. Ini tetapi sampai detik ini saya selalu baca Quran ya karena memang perintah Allah. Surat 3529 orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mendirikan sholat, selalu bersedekah, maka dia menjadi Pak Untung. Wah, muflihun. Pak Untung Pak disebutnya di situ. Serius. Jadi kalau jadi Pak Untung ya baca Quran selalu, sholat selalu, sedekah selalu. Maka kamu lah menjadi orang yang beruntung. Jadi saya logika berpikir, saya baca Quran, saya sholat, saya bersedekah agar saya menjadi beruntung terus. Bahasa sopannya, saya syuting terus sampai hari ini, aman kan? Nah, itu dia. Itu juga unik tuh. Banyak teman-teman yang ketika mulai ngaji memilih untuk meninggalkan dunia entertainment gitu ya. Di sisi lain sih sebenarnya banyak juga di dunia entertainment yang justru tuh manfaat siaran juga besar. Nah, kalau Kang Adipura gimana? Yang meninggalkan setelah total benar Kang, karena kita harus menciptakan environment nih. Kan di surat 4 An-Nisa 100, orang yang berhijrah di jalan Allah maka Allah siapkan tempat hijrah yang luas dan namanya. Berarti dia berpindah secara tempat, menciptakan komunitas sendiri untuk menjaga agar bisa istiqomah. Gitu. Nggak salah. Tetapi saya juga memilih itu awalnya. 2015 saya berhenti. Udah, saya mau berubah aja. Tiba-tiba saya datang guru saya dan dia marah banget. Allah tidak iseng membikin kamu memahami Quran dan hadis. Kalau Allah ingin menyampaikan Quran dan hadis kepada umum, udah ada lulusan Kairo, Yordania, Makkah, Madinah, itu jatah mereka. Tapi jatah kamu adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis di lingkungan kamu dengan cara kamu. Ngerti nggak? Utsman bin Affan nggak berhenti jadi pengusaha. Coba bayangin sama kamu dia bilang. Tiba-tiba di dalam pengusaha yang kaya raya datanglah orang. Misalnya Abu Hurairah, Bapak dan Ibu, mari kita belajar Quran hadis. Abu Hurairah orang kismin, orang kaya gimana langsung ini? Lihat aja lu gitu. Lu jadi belum selesai dengan diri lu ngajak-ngajak. Tapi kalau tiba-tiba datang sebagai seorang konglomerat, seorang Utsman bin Affan, mari kita dekatkan kepada Allah. Mereka maulah. Muhammad bin Auf, kaya. Jadi biarkanlah kita ini memahami di bidang masing-masing dan menyebarkannya di tempat dia. Kan nggak iseng Allah berikan dia memahami Quran sebagai seorang di profesinya ini. Iseng nggak? Kalau Allah pingin suruh hijrah mah, yang lain aja lah. Tapi kenapa Anda dipilih? Kenapa Ari Untung dipilih? Karena biar dia memberikan warna bagaimana siar dalam kemasan yang berbeda di lingkungannya yang bisa diterima oleh, karena kan kita orang yang terbiasa diterima di lapangan kan. Ketika kita bawa acara kita tahu nih audiens nggak oke nih nerimanya nih, rubah supaya audiens bisa nerima. Nah, bukankah itu adalah anugerah dari Allah bagaimana kita bisa siar di lingkungan yang supaya ketika nggak oke kita rubah gini ya. Kan itu nggak iseng, kenapa harus Ari Untung bukan yang lain. Nah, jadilah dirimu sendiri kalau menurut saya. Masya Allah. Kalau saya pribadi saya memandang bahwa entertainment tuh nggak melulu jelek ya ibaratnya, dan entertainment banyak juga hal positif ya karena cahayanya lagi ke sana. Ini kayaknya perlu jilid berikutnya teman-teman untuk ngobrol sama Bang Adipura nih. Menarik ya, banyak sel-sel di kepala kita yang slogannya mulai jalan gitu kayaknya. Oh bener nih, ada satu sisi sudut pandang ini. Jadi emang gue demen nih ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang berbeda pada sudut ibaratnya pandangan mengenai Islam dari profesi berbeda-beda kan ternyata ada dari sisi yang gue nggak tahu gitu. Banyak hal yang orang lain tahu gue belum tahu, orang lain tahu gue belum tahu, dan itu rezeki betul. Makanya terima kasih nih. Saya juga dulu pengen bikin podcast, sebenarnya pengen tahu aja para ulama tuh ngomong apa sebenarnya, bukan karena pengen podcast ya. Kan kalau diundang pasti kita tahu nih, oh pikiran dia si A, si B, si C gitu. Makanya saya sering lihat juga fokusnya Ari. Saya senang lihat nonton ini karena kan pola pikir itu yang saya butuhkan gitu loh. Dengan pola pikir yang ada saya bisa memberikan satu peta. Oh, kondisi Islam itu seperti ini ya. Oh, pemikirannya masih di sini ya. Oke, bagaimana nih? Kalau saya tipikal begitu karena saya dulu analis banget kan. Biasa nganalisa. Waduh. Jadi kalau lihat sesuatu itu dipetakan dulu. Nah, itu peta itu ternyata media sosial. Saya tahu baca peta tuh gampang kok.
algoritma itu cara saya Al-Farisi, thank you Ferhat ya. Bagaimana dia menciptakan sebuah pemetaan kondisi Islam di Indonesia. Bahkan kondisi Islam di dunia kan kita lihat dari informasi media sosial aja baca. Termasuk dunia intelijensia juga media sosial media juga. Pola-polanya ya. Pola-polanya, algoritmanya. Lagi ngambil dari situ juga. Aduh, jadi kita ke data semua sebenarnya. Ya, selama kita belanja online nggak? Iya, malah belanja. Pernah pakai media sosial nggak? Pernah kelar. Udah selesai, telanjang udah dia, dianggap telanjang. Dan ada alat baru ya itu satunya. Saya lagi di mana, apapun yang bicarakan udah langsung ter-record. Iya memang. Dan semuanya sih sebenarnya ya udah kita kan. Tapi dengan fakta itu kita tahu ada yang lebih nge-record lagi, Masya Allah. Waduh, terima kasih nih Bang Adipura. Kayaknya kita perlu nih gitu buat sesi berikutnya nih kayaknya. Kayaknya soalnya menarik teman-teman apa yang berada di benak beliau. Ini belum semuanya dari saya dengar ceramah kemarin nih daging. Cuman kalau nggak percaya langsung aja itu DM beliau, ajak ketemu ngobrol atau ngisi di halakohnya nih. Masya Allah luar biasa menurut saya. Ya kita punya sudut pandang yang berbeda, tapi menambah kepercayaan kita, nambah keimanan kita terhadap akidah jalan yang lurus ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau dijaga Allah, diberikan keberkahan, dijaga keluarganya, diberikan kesehatan, belum bisa balik lagi bang sini. Dan semoga yang menyaksikan ini kembali kepada ketauhidan yang benar Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan kepada ulama-ulama yang Allah beri petunjuk. Insyaallah. Ini kunci dari obrolan beliau nih. Allah ini Maha Kuasa, mampu melakukan apa saja, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukan Allah, yaitu mengingkari janjinya. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Amin. Jika dirasa bermanfaat, mengusahakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.